Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Rafi, hari ini adalah hari pertama kita dalam percakapan pra observasi, ya Pak Rafi. Oke. Nanti saya akan amati jalannya proses pelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tujuan proses pelajaran yang Bapak Rafi lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra observasi sebagai persiapan awal nanti Bapak melakukan observasi. Itu Pak. Bapak melakukan kegiatan pelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa Bapak di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Rafi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya begini Pak. Rancangan yang saya tulis di sini ada 3 Pak. Jadi yang pertama, peserta didik mampu memahami apa yang saya sampaikan sama peserta didik tersebut. Ya. Terusnya yang kedua, mampu mendemonstrasikan. Jadi yang mampu mendemonstrasikan tersebut, apa yang sudah saya pelajari, siswa tersebut dapat melaksanakan demonstrasi seperti yang penyampaian saya. Contohnya seperti membuat bagaimana lampu sen tersebut bisa menyala. Nah, jadi siswa tersebut mendemonstrasikan kan. Seterusnya Pak Oji mampu mengaplikasikan. Ya. Jadi mampu mengaplikasikan itu sama seperti jawaban saya yang pertama tadi. Ya. Nah, jadi siswa tersebut sesudah saya memberikan arahan dan siswa tersebut maju ke depan untuk mengaplikasikan apa yang dia sudah mengetahui, Ya. apa yang dia pahami. Begitu Pak Oji. Nanti rancangan Bapak ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 ya. Baik, jadi ada 3 tujuan pelajaran yang Bapak ingin Bapak capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai di dalam kelas waktu saya observasi? Baik Pak Oji. Jadi untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2 metode Pak Oji. Yaitu yang pertama pengetahuan, metode pengetahuan. Berarti metode pengetahuan tersebut, jadi apa yang sudah saya jelaskan sama siswa tersebut, jadi dia dapat mengetahui. Nah, terus yang kedua keterampilan. Jadi kalau dengan kita bilang metode yang tersebut hampir sama berkaitan dengan rancangan yang di atas tersebut tadi Pak Oji. Ya, keterampilan. Ya, gitu Pak Oji. Berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai, Bapak dapat adalah bagian aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Ya, betul. Begitu ya Pak Rafi ya. Betul Pak. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pengembangannya atau metode pembelajarannya. Oke, baik Pak Oji. Jadi untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, seperti saya menggunakan sistem job sheet Pak Oji. Job sheet. Jadi hari ini misalnya saya mempelajari tentang baterai. Jadi job sheet tersebut menggunakan baterai. Untuk selanjutnya berarti fungsi dari baterai tersebut dan sistem penyalaan lampu. Nah, jadi kita gunakan job sheet di sini Pak. Jadi per item satu-satu selesai gitu Pak. Oh, gitu ya Pak Rafi ya. Baik, Pak Rafi. Dan untuk model tadi salah satunya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, Nanti diaplikasikan membuat job sheet, Ya, betul. biar mudah mereka dalam
mendemonstrasi dan mempraktek di lab. Baik. Jadi untuk model, Ya, betul. untuk model ya Pak Rafi ya. Ya. Baik, jadi bagaimana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berorganisasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan model pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi. Bagaimana? Baik Pak Oji, berarti untuk model yang saya lakukan di sini menggunakan metode diskusi kelompok Pak Oji. Model diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Penugasan ya. Ya betul. Nah, berdasarkan wawancara diskusi kita hari ini, baik Pak Rafi, Ya. kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelas mengobservasi Bapak? Berarti hari ini hari Senin, Ah, saya ada jam besok Pak Oji, di hari Selasa besok jam pertama mungkin Pak Oji. di jam berapa? Ya bisa Pak Oji. Baik, nanti hari Senin saya masuk ke kelas Bapak Rafi di jam pertama. Saya akan datang ke kelas Hari Selasa Pak Oji, hari Selasa. Oh, hari Selasa ya. Betul betul. betul. Ke kelas saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Bapak Rafi. Siap. Untuk bahan pelajarannya udah Bapak siapkan kan? Alhamdulillah insyaallah. IPP dan lain-lainnya sudah siap. Siap. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Ya betul. Dan nanti didampingi oleh PP saya, itu Pak Razi Akmal nanti. Ya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, yang percakapan hari ini, jadi apa yang bisa Bapak ambil kesimpulan? Ya alhamdulillah Pak Oji. Jadi dengan ini saya mungkin mendapatkan gambaran strategi Pak Oji. Oh ya. Strategi apa yang saya gunakan nanti itu semua sudah saya siapkan Pak Oji. Baiklah Pak Rafi, atas waktunya. Mungkin kita bisa berjumpa besok di ruang kelas. Dan juga berterima kasih kepada Pak sudah bisa menjadi bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di besok. Demikian percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memasuki ke pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu untuk membaca surat Al-Fatihah. Doa kita mulai. Jadi siswa bagaimana keadaan hari ini? Sehat? SMK? Bisa. SMK? Buaya. Alhamdulillah. Oke, kita sedikit
ingin mengulangi materi yang tempo lalu yang pernah kita pelajari. Apa itu yang fungsi baterai Bapak bilang? Yang tempo lalu Bapak bilang sama kalian. Baterai itu untuk menyimpan apa? Menyimpan arus tenaga. Paham semua kan? Ya. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita kemarin masih mengenai sistem penerangan ya. Sistem penerangan ya. Sistem penerangan adalah suatu sistem yang tersusun dari berbagai macam komponen listrik dan kabel-kabel pengantar yang saling berhubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, membentuk suatu sistem dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, dengan fungsi yang berbeda-beda. Paham kan? Sistem penerangan dan alat-alat tersebut meliputi lampu kepala. Lampu kepala, paham dengan lampu kepala? Lampu sen, paham dengan lampu sen? Lampu kepala, lampu sen, lampu seri. Dia itu beda-beda fungsinya. Lampu kepala fungsinya untuk apa? Lampu sen fungsinya untuk apa? Lampu seri fungsinya untuk apa? Nah, itu disebut dengan sistem penerangan. Dari sistem penerangan tersebut, dia untuk memberi aliran listrik kepada lampu tersebut menggunakan apa? Menggunakan baterai. Apa itu baterai? Ya, untuk dua rute. dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk energi kimia. Besaran baterai tersebut berapa volt? 12 volt. Kalau memang suatu mobil itu membutuhkan lebih daripada 12 volt, bagaimana? Biasanya kalau memang di mobil, kita bilang mobil pribadi, dia menggunakan 12 volt. Kalau memang digunakan pada mobil yang lebih besar kontra volt, dia harus menerima 24 volt. Jadi baterai tersebut harus diisi dengan 2 baterai, baru mampu dia untuk melakukan proses starter. Sesudah itu kunci kontak. Apa itu kunci kontak? Kunci kontak itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Itu fungsi kunci kontak. Tahu apa itu kunci kontak? Kalau di sepeda motor kalian itu kunci on off, dia berarti untuk menghidupkan dan untuk mematikan suatu kendaraan mesin. Nah, dia setiap mesin itu ada on off-nya, ada untuk menghidupkan, ada untuk juga mematikan. Nggak mesin sepeda motor, mesin mobil, mesin pesawat, mesin besar PLN itu tetap ada on off-nya. Itu harus menggunakan kunci kontak. Sesudah itu fuse. Di rumah kalian ada fuse? Ya, selanjutnya fuse. Fuse ya. Apa itu fuse? Fuse disebut dengan string. Ya, fungsi fuse itu untuk memutuskan arus dan pengaliran arus. Fuse itu sangat penting ya pada kendaraan. Kenapa? Apabila terjadi trouble kontak, langsung fuse putus. Kalau memang fuse itu nggak ada, mungkin bisa jadi mobil itu terbakar. Maka fungsi fuse itu sangat penting. Apabila fuse tersebut putus, ya, berarti bisa-bisa mobil itu terbakar. Kenapa? Arusnya tidak bisa diputuskan. Nah, kalau itulah fuse itu string itu kemana-mana ada ya. Mau di PLN, mesin di genset ada ya kan. Sesudah fuse, pulser, ya. Pulser pada reka listrik menggunakan relay. Adalah komponen
nomor 3 yang merupakan saklar atau switch elektrik yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay memiliki fungsi sebagai saklar elektrik. Ya, itu fungsi relay. Kalau di sepeda motor atau di mobil, fungsi relay itu dia untuk mengedip. Mengedip hidup mati mati. Nah, dia bisa kita sesuaikan, mau cepat maupun lama bisa kita sesuaikan. Nah, itulah fungsi relay. Sesudah fungsi relay, saklar dan sistem penerangan. Mungkin kalian sudah pernah praktek di bengkel kita. Ada nggak kalian lihat saklar mobil untuk hidupkan lampu? Ada nggak kalian lihat saklar mobil untuk hidupkan lampu? Mau lampu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Oke. Lampu kepala. Lampu kepala tersebut dia ada proses penerangannya, ada jauh maupun dekat. Lampu kepala itu lampu depan. Lampu depan. Selanjutnya lampu jarak dan lampu belakang. Lampu jarak dan lampu belakang. Lampu rem. Kalau kita memang tekan rem, lampunya nyala. Bukan berarti pas kita tekan remnya lampunya tetap nyala, tapi di saat kita tekan rem, lampunya nyala agak terang besar ya. Sesudah itu lampu tanda belok. Apa itu lampu tanda belok? Yang Bapak jelaskan tadi. Lampu sen. Satu buat kamu. Sesudah itu lampu mundur. Ya, lampu mundur itu kalau memang kita tekan posisinya kita mundur, hidup di dalamnya lampu mundur itu ya. Sesudah itu klakson. Paham semua? Fungsi dari klakson itu apa? Klakson. Fungsi klakson apa itu fungsi klakson? Coba baca di fungsi klakson. Klakson berfungsi untuk memberikan tanda-tanda suara bunyi kepada pengendara lain. Oke, ini yang Bapak baca pesan itu tujuan kita belajar. Dan selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok sesuai dengan KSD. Dan kita bagi kelompok ini sesuai dengan kesepakatan kita. Yang pertama jangan ribut, jangan keluar masuk. Bisa gitu? Saya kelompok ini ya, tujuan pembelajaran kita seperti yang Bapak jelaskan tadi, sistem penerangan. Jadi ini kita kerjakan kelompok ini sesuai dengan bersih. Nanti sesudah kita selesai kerja kelompok ini, kelompok harus presentasikan hasil dari apa yang telah dikerjakan tadi. Siap semua ya? Siap. Oke ya, kerja kelompok kita mulai sekarang.
kita mengenal sistem penanganan pada kue ya. Siap disimak dengan ribut dengar. Bapak lihat kalian sudah mulai jenuh dengan aliran kita hari ini. Bagaimana sekarang sama-sama kita mau main kuis? Bagaimana? Siap? Ya. Ya. Jadi siapa yang bisa jawab? Ya. Siapa yang bisa jawab? Mungkin akan ada nilai plus dari Bapak. Jadi kalian akan ngomong jawab. Oke. Sekarang kita main kuis tebak negara. Ya. Siapa yang luang dia yang jawab. Ya, kita mulai dari huruf P. Portugal. Ya. Palestina. Udah jawab semuanya Portugal. Ya. Sekarang kita mulai dari huruf A. Amerika. Australia. Ya, itu kan ada yang jawab. Sekarang kita dengan huruf D. Apa? Apa? Iya. Iya. Ya udah. Jadi sesuai dengan kita bagi kelompok tadi, ya, kita akan memanggil satu kelompok untuk membacakan hasil dari kerja kelompok tersebut. Ya, kepada kelompok satu, Bapak mohon ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mau jadi hasil kerja kelompok kami. B. Tunjuk umum dan selipkan 1 menit. Deadline open 1 set jam mengubah kabel solder dan final kabel. Keselamatan kedua, menggunakan pakaian praktek, menggunakan alat sesuai dengan fungsi, spesifikasinya, menjaga kebersihan tempat praktek. Jadi pada saat merangkai
Dua, perhatikan instruksi yang disampaikan oleh guru pembimbing. Tiga, lakukan pengidentifikasian, pemeliharaan, pemeriksaan, kemudian perbaikan dan perakhiran komponen. Ada yang mau ditanyakan dari hasil penyampaian kerja kelompok 1 tadi? Apa yang ingin ditanyakan? Berapa? Ya, siapa nama? Birul. Ya betul. Coba Birul, apa yang mau ditanyakan Birul? Apa fungsi baterai pada mobil? Coba kalau ditanyakan fungsi dari baterai tadi, apa yang ditanyakan? Tidak. Oke, jadi biar Bapak jawab aja ya. Boleh ya? Jadi fungsi baterai sebagai sumber arus untuk semua sistem kelistrikan kendaraan. Baterai juga dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk energi kimia. Pada umumnya tegangan baterai yang digunakan pada kendaraan mobil yaitu 12 volt. Dapat pahami? Dapat. Dapat. Ya, oke, terima kasih. Ya udah, coba beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya udah, kelompok 1 berikan penutup dan kembali balik ke meja masing-masing. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih yang kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedepan yang lebih bagus, coba kalian dengar dulu. Nanti komponen sistem penerangan pada mobil itu ada beberapa, yaitu baterai, saklar sistem lampu belakang, dan lampu rem. Jadi itu kalian pahami. Semoga ke depan lebih kompak lagi kita, ya, untuk belajar lebih tekun, lebih giat lagi, supaya kalian itu berguna nanti sesudah tamat dari sekolah yang kita ini. Oke ya? Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dalam hati ya. Doa mulai. Selesai. Oke, sampai di situ saja. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada program guru penggerak pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Oji. Kita hari ini sudah masuk ke pendampingan kelima. Di mana pada pendampingan kelima ini kami sebagai PP akan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang akan Bapak Oji lakukan dengan datang sejawat. Itu yang berkaitan dengan pasca observasi, pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Di sini nanti kami akan menilai proses coaching yang Pak Oji lakukan dengan kawan rekan sejawat. Sejauh mana keterlibatan percakapan ini yang berkaitan dengan observasi kelas yang Pak Oji lakukan beberapa hari yang lalu. Kita mulai Pak Oji ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Lati
sebagai PT saya dan juga fasilitator saya Pak Ian Fernandez dan juga teman sejawat saya yaitu Pak Raffi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan produksi akademik pada rangkaian pasca observasi. Dengan demikian saya nanti akan melaksanakan praktek coaching ikut produksi akademik. Beberapa minggu yang lalu kita Pak Raffi sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi dan juga observasi di kelas. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching yaitu pasca observasi kemarin. Ini merupakan kegiatan coaching yang akan kita bincang-bincang hari ini Pak Raffi. Selamat pagi dulu Pak Raffi. Apa kabar hari ini Pak Raffi? Alhamdulillah baik Pak Oji. Baik Pak, saya meminta sedikit waktunya ya Pak Raffi. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana dengan Pak Raffi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktek mengajar yang sudah saya sendiri yang observasi Pak Raffi. Di sini kita ngobrol santai aja Pak. Oke. Dari obrolan kita kali ini, apa yang Bapak Raffi pengen dapatkan dari saya? Oke Pak Haji, Pak, Ya. pada obrolan ini atau coaching ini ya Pak, saya harapkan nanti bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin, apa kekurangannya, bagaimana perbaikinya. Saya harapkan masukan dari Bapak. Siap Raffi. Mungkin sama-sama bisa kita selesaikan apa masalah-masalah yang terjadi di kelas. Oke, jadi Bapak ingin sharing terkait apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, sangat ingin tahu bagaimana, saya sangat ingin tahu bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar kemarin di kelas. Ya, alhamdulillah Pak, saya merasa lebih lega terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Saya sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik menggunakan media yang tidak seperti biasanya Pak. Ya. Saya merasa lebih jauh lega, lebih plong karena anak-anak terlihat dalam pembelajaran ini dan antusias dalam pembelajarannya Pak. Ya Pak, saya juga melihat kemarin anak-anak sangat aktif Pak. Betul. Saya juga melihat di sini. Saya ingin menanyakan apakah rencana perbaikan tadi kan anak-anak antusias, jadi kan pasti ada kekurangan juga Pak. Jadi bagaimana rencana perbaikan rencana Bapak pada saat observasi kemarin? Alhamdulillah sudah Pak. Kemarin saya menjelaskan proses pembelajarannya dengan cara diskusi. Ya. Dan sudah saya laksanakan praktek di lab otomotif Pak. Dan anak-anak sangat antusias dengan job sheet yang anak-anak buat Pak. Yang kita buat, anak-anak sangat antusias. Jadi tahapan yang Bapak rencanakan kemarin sudah dilaksanakan seperti yang ada di itu ya Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Jadi Bapak merasa bahwa pembelajaran ini sudah sesuai dengan rencana terkait dengan tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak tuliskan dalam buku? Sudah Pak, sudah dan sudah praktek Pak. Berarti sudah Pak. Sudah Pak. Baik, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, di sini mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran kemarin. Coba Bapak sampaikan apa yang menjadi keunggulan, apa yang Bapak rasakan itu sudah baik atau perlu dipertahankan. Dan coba Bapak sampaikan hal-hal yang masih kurang kemudian perlu Bapak Raffi perbaikan. Ya gini Pak, yang saya rasa lebih baik adalah pembelajaran yang kontekstual Pak. Sudah saya lakukan berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saya juga sudah menggunakan proses pembelajaran yang ada di RPP Pak.
Nah, di sini terkait dengan rencana itu, kapan Bapak akan memulainya? Kemudian apa target, berapa waktu yang Bapak perlukan untuk mencapai target itu? Ini untuk pelaksanaannya secepatnya dalam luang waktu 6 bulan ke depan, Pak. Insya Allah saya sudah menyelesaikan semua, Pak. Dalam waktu 6 bulan tersebut sudah selesai semua, Pak. Baik sekali Pak Rafi. Jadi sudah terplanning ya, seperti itu. Bapak juga bisa mengatakan hal-hal tersebut. Catatan kecil saya agar Bapak tidak lupa dengan apa yang Bapak rencanakan itu, kemudian ditindaklanjuti. Semoga benar ya Pak terkait dengan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, kira-kira dari di sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau siapa yang menjadi motivasi Bapak untuk melaksanakan kegiatan yang Bapak rencanakan ini? Ya, yang pastinya Pak, rekan-rekan guru di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan guru lainnya. Terutama ini saya butuh masukan dari Pak Oji sendiri yang lebih jauh, yang lebih hebat mungkin daripada rekan-rekan kita sejawat yang di sekolah ini. Kita ini sama-sama masih belajar dalam mempelajari hal-hal yang terkait dengan pembelajaran pendidikan dalam pembelajaran untuk peserta didik kita, Pak. Bagus sekali tadi ada rencana mengakses platform. Tadi apakah Bapak ada rencana mengakses platform belajar merdeka untuk peningkatan pembelajaran Bapak? Tentu saya akan menyerapkan itu sebuah pengingat. Kalau begitu nanti akan saya buat dan baca, nanti itu akan lebih gampang untuk mengingatnya. Dan kalau seperti itu kita jadwal dan targetnya akan lebih cepat. Ya, tentunya di platform belajar mereka itu Pak kan modul-modul lebih lengkap, sheet ada, jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah kita dalam mengintegrasi di kelas. Bagus sekali itu Pak Rafi. Baik, terkait dengan apa yang sudah baik dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua tadi itu Pak, hal-hal yang menurut Bapak masih kurang dalam pembelajaran kemarin, yang Bapak rasakan dan yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi bagus sekali Pak. Selalu kamu di apa tadi jadi itu tadi ya. Pak Edi. Kalau itu sudah itu kan terkait maksimal Pak, tanpa ini kawan berarti ini orang bertanya udah dari pembelajaran atau di dekor tuh. Kalau kali saya di sini. Sekarang tahu apa tadi. Gimana Pak? Baik, terkait apa yang sudah baik dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua tadi itu Pak Rafi, hal-hal yang menurut Bapak Rafi yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin yang harus kita perbaiki, Pak. Ya, dari pembelajaran kemarin saya rasa yang kurang adalah pembelajaran berdiferensial. Diferensiasi Pak. Saya masih kurang dalam menerapkan pembelajaran yang seperti itu. Walau di sini saya sudah mencoba tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut, namun saya rasa saya kurang siap Pak. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu kurang, walaupun diterapkan tapi tidak maksimal Pak ini. Ya Pak, nanti sama-sama kita perbaiki lagi nanti, ya kan? Kita pelajari lagi baik bagi saya nanti YouTube ataupun platform belajar merdeka itu Pak ya. Yang saya tangkap di sini berarti terkait dengan topik alasan yang tadi yang perlu diperbaiki.
bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran definisi itu, baik dari perencanaan, kemudian proses hingga evaluasinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang Bapak lakukan. Bapak baru saja menyampaikan ada hal yang perlu diperbaiki. Tentu ada cara atau strategi. Di sini yang dilakukan sebagai perbaikan, coba Bapak ceritakan Bapak punya apa untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut Bapak masih kurang baik. Tidak. Saya akan mencoba mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Belajar, di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kegiatan tersebut itu saya juga akan mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari, baik itu media sosial atau di YouTube, Pak. Ya, bagus sekali yang rencana yang akan Bapak Raffi pelajari. Mudah-mudahan dengan kita selalu belajar, ya kan, bisa kita mengimplementasikan di kelas sehingga siswa kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, sehingga mereka menjadi bekal mereka dalam kehidupan untuk mereka sendiri maupun bermasyarakat. Cukup sekian perbincangan kita hari ini, Pak Raffi. Mungkin kita sama-sama masih belajar. Nanti apa yang perlu ditanyakan boleh Pak ditanyakan, dan perlu juga kita sama-sama berkoordinasi bersama guru produksi teknik otomotif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Bapak. Ya. Yang Terima kasih Pak Oji dan Bapak Raffi yang sudah melakukan proses coaching tadi, dan luar biasa ya, proses coachingnya. Dari yang pertama, ketika pertanyaan pertama, habis itu melakukan penalaran terhadap apa yang sudah dilakukan di kelas. Tadi luar biasa yang saya tangkap di sini. Cuma ada beberapa catatan dari saya yang tadi terkait mungkin dari bertanya tentang motivasi yang agak masih kurang diberikan. Ketika bertanya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika ada pertanyaan yang sudah mentok, kita gali lagi lebih mendalam situ. Terus ini yang saya tangkap lagi dari proses coaching tadi, bagaimana perasaan Pak Oji setelah melakukan proses ini? Ya, tentu yang paling ini lega ya? Lega. Yang kedua, perasaannya juga bahagia bisa membantu teman dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi di kelas, sehingga apa problem itu bisa kita sama-sama cari penyelesaiannya, sehingga hasilnya kita bisa mengimplementasikan secara maksimal untuk siswa di kelas. Karena intinya proses coaching ini untuk membawa ke arah perbaikan kita di kelas, ya kan, itu peserta didik kita. Kesulitan apa yang Pak Oji rasakan tadi selama proses itu? Ya, tentunya kita ada kekurangan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kan. Jadi itu kelemahan saya, tentunya itu yang akan terus kita belajar. Betul. Proses ini adalah proses pembelajaran untuk ke arah perbaikan selanjutnya. Ketika kita proses hari ini, ketika kita rasakan masih tidak kurang, maka di proses selanjutnya nanti akan ada tahapan-tahapan perbaikan. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Oji dan Pak Darwin. Pak Raffi, Pak Oji dan Pak Raffi sudah melakukan proses ini dari tahap awal pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Oke, apresiasi buat Bapak berdua, luar biasa bagi saya. Oke, terima kasih.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.